Chapter 1826, Cao Yuan, Jiang Chen. Berita tentang Bapak Leluhur yang dimuliakan membebaskan diri adalah dorongan kuat bagi tentara darat yang sakral. Meskipun para anggotanya sudah bersemangat, mereka merasakan sisa terakhir dari kekhawatiran mereka mencair. Sekarang leluhur yang dihormati itu kembali, apa yang bisa dilakukan leluhur ilahi Hao Xiaohu? Hanya leluhur terhormat yang merupakan ahli terkemuka sejati dalam bangsa Divine Eternal. Totem dan dewa perlindungan yang tak terbantahkan. Duke Xiaoyao, temui pembuatmu. Mengatakan ini, perdana pertama menyentuh titik di ruang angkasa dengan senjata yang tampak seperti cabang willow. Detik berikutnya, itu berubah menjadi ribuan sulur memutar yang memenuhi udara. Duke Xiaoyao diam seperti patung mati. Seolah-olah jiwanya telah tersedot keluar. Dia tidak bergerak untuk menahan serangan prime-prime pertama. Berita Jiang Chen adalah sedotan yang mematahkan punggung unta. Itu benar-benar menghancurkan semua keinginan yang tersisa yang dia miliki untuk bertarung. Tidak ada pertanyaan tentang kesimpulan pertempuran sekarang. Sulur berubah menjadi garis-garis cahaya yang melilit sang duke. Dia segera terperangkap di dalam kepompong yang bersinar. Ketiga bilangan prima itu menyerang secara serentak, mendarat 3 pukulan ke bagian vital Duke Xiaoyao. Samudra kinya benar-benar hancur, di antara cedera lainnya. Tubuh sang duke merosot seperti ragdoll ke tanah. Nyaris tak ada napas tersisa dalam dirinya. Hilangnya Duke Xiaoyao berarti bahwa tidak ada gigitan yang tersisa di perlawanan berkelanjutan Hao Xiaohu. 3 bilangan prima menahan diri dari turun ke lapangan sendiri, bukannya mendelegasikan orang-orang mereka untuk beberapa sapuan akhir. Perdana pertama, ibu kota dalam kerusuhan yang menakutkan. Pengawasan yang berlebihan tidak kondusif untuk menenangkan warga. Kami tidak dapat menambahkan lebih banyak bahan bakar ke api. Jiang Chen telah memperhatikan situasi di ibu kota beberapa hari terakhir, jadi menyuarakan nasihatnya. Pasukan Hao Xiaohu sebagian besar telah dikalahkan, kata Perdana Menteri pertama. Para penyintas tidak mampu menyebabkan lebih banyak masalah. Ibu kota membutuhkan kedamaian. Petik 2. Mulai hari ini dan seterusnya, segala upaya memburu Xiaohu dan simpatisan keluarga kekaisaran harus berhati-hati untuk menghindari melukai orang tak berdosa. Siapapun yang tidak taat akan dihukum sebagai pemberontak. Petik 2. Setelah melewati pemberontakan, bangsa Divine Eternal agak gelisah. Dibutuhkan pengamanan untuk mengurangi tekanan kolektif penduduk ibu kota. Ketakutan yang berlaku adalah bahwa Tanah Suci akan menghukumnya dengan keras karena kesetiaan masa lalu. Pesanan memungkinkan sebagian besar untuk beristirahat dengan mudah, membuat sebagian besar aman dari retribusi. Setelah masalah ibu kota, selanjutnya datang fraksi. Berbagai faksi pertama kali memberontak bersama Hao Xiaohu, lalu kembali ke cahaya. Tanah Suci telah sepakat akan mengampuni kejahatan berdasarkan perilaku berjasa. Mereka perlu ditenangkan juga, bangsa ilahi abadi tidak tahan dengan pemberontakan baru. Faksi-faksi yang menentang bukannya mengikuti Hao Xiaohu perlu dipuji dan didukung, tentu saja. Sebagai pahlawan nomor 1 dalam menumpas pemberontakan, Jiang Chen terpilih sebagai duta besar untuk membina pertumbuhan dan koneksi pribadinya. Cao Yuan, kamu memiliki sejarah dengan Hao Xian. Apakah kamu punya pendapat tentang cara menghadapinya? Perdana pertama sangat peduli tentang pendapat pemuda itu. Di jam-jam terakhir pertempuran, Yan Zhenhui telah memimpin sekelompok pasukan Hao Xian ke medan pertempuran. Kehadiran mereka menawarkan sejumlah kecil bantuan yang lebih baik daripada tidak sama sekali. Tapi Jiang Chen tidak benar-benar berpikir bahwa postur terakhir ini sangat bijaksana. Jika mereka mengirim orang mereka lebih awal, Tanah Suci mungkin telah memperhatikan. Bala bantuan di dekat akhir pertempuran jelas sudah terlambat. Tetap saja, dia perlu melakukan perjalanan ke Hao Xian terlepas. Dia ingin bertanya kepada mereka tentang beberapa hal. Nasib yang pasti dan keberadaan orang tua Huang, misalnya. Hari kedua setelah menaklukkan rumah Xiaohu, nenek moyang yang dihormati dan burung vermilion membuat kemenangan mereka kembali. Di bawah serangan terkoordinasi dari 2 ahli, nenek moyang Xiaohu benar-benar dimusnahkan. Nenek moyang yang dihormati tidak melawan burung vermilion demi rampasan, dekrit ilahi nenek moyang Xiaohu pergi ke burung itu. Sekarang, debu akhirnya mereda pada pemberontakan bangsa Divine Eternal. Keluarga kekaisaran dan rumah Xiaohu benar-benar dihancurkan dalam revolusi, tetapi faksi-faksi tingkat pertama lainnya telah menderita kerugian dengan berbagai tingkat juga. Kekuatan keseluruhan bangsa telah menerima pukulan yang signifikan. Untungnya, konfrontasi jangka panjang telah terbuka lebar. Karena itu,
Perang tidak berlangsung lama. Fondasi bangsa ilahi sebagian besar masih utuh. Sedikit lecet, tapi tidak ada perbaikan yang tidak bisa diperbaiki. Untuk Tanah Suci, kemenangan itu paling banyak adalah Pirik. Itu memiliki keuntungan, tentu saja, ia telah menemukan bakat dan kemampuan Zhao Yuan yang luar biasa. Bahkan mereka yang menjadi yang paling iri pada Zhao Yuan sebelumnya tidak ada hal buruk untuk dikatakan tentangnya sekarang. Tanpa Zhao Yuan, Tanah Suci Abadi tidak akan menang. Dia adalah faktor penentu dalam supremasi mereka. Nenek moyang yang terhormat sangat bersemangat menemukan Jiang Chen sekembalinya. Dia tidak memiliki apa-apa selain hal-hal baik untuk dikatakan kepada dan tentang pemuda itu. Kamu telah melakukan pelayanan yang bagus di Tanah Suci, Nak. Memang, kamu menyelamatkan hidup aku. Nenek moyang terhormat menepuk bahu Jiang Chen. Ah, tidak sama sekali, Jiang Chen mengelak dengan rendah hati. Tidak secara langsung, tetapi kamu membalikkan situasi Tanah Suci. Xiahou dan nenek moyang kekaisaran dipaksa untuk meninggalkan formasi pemeteraian, memberi aku ruang untuk beristirahat dan memulihkan diri. Kaulah alasan aku bisa membebaskan diriku. Petik 2. Tanah Suci adalah tempat yang diberkati. Bahkan jika aku tidak ada di sana, orang lain akan maju untuk menyelamatkannya. Jiang Chen tidak mau mengambil terlalu banyak kredit sebelum nenek moyang yang dihormati. Kamu anak yang menarik. Apa, kamu masih ingin merahasiakan identitas asli kamu? Nama apa yang harus aku hubungi kamu? Zhao Yuan, atau Jiang Chen? Petik 2. Selain dari Yan Qingsang, leluhur yang terhormat adalah satu-satunya yang tahu siapa Jiang Chen. Sekarang rumah Xiahou tidak ada lagi, aku tidak melihat alasan untuk menyembunyikan identitas aku. Jiang Chen telah menggunakan nama samaran Zhao Yuan sebagian besar karena rumah Xiahou. Karunia tua di kepalanya dari Polilore hanyalah alasan tangensial. Dia tidak ingin menjadi sasaran sebelum dia memiliki kesempatan untuk tumbuh, tetapi tidak mengharapkan House Xiahou untuk segera runtuh ini. Itu seperti yang kamu katakan. Nenek moyang yang terhormat tertawa kecil. Mari gunakan kesempatan ini untuk mengumumkan nama aslimu kepada dunia. Jiang Chen mengangguk. Baik, rumor tentang identitas aktual Zhao Yuan menyebar dengan cepat di Tanah Suci Abadi. 3 bilangan prima heran. Mereka tidak pernah membayangkan Zhao Yuan yang brilian berasal dari wilayah manusia. Bukankah wilayah manusia adalah hutan belantara tandus? Bagaimana tempat yang sekasar itu bisa menumbuhkan jenius seperti ini? Pertanyaan dan kejutan memenuhi Tanah Suci di setiap sudut. Namun, tidak ada yang curiga dengan kejujuran kata-kata leluhur. Zijumin adalah yang pertama mencari Jiang Chen untuk mencari kebenaran rumor, dan pemuda itu mengakui kebenaran dengan mudah. Tetua itu cukup lama sebelum menghela nafas. Zhao Yuan, itu benar, aku harus memanggilmu Jiang Chen sebagai gantinya. Tetua Ziju, aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Asal aku tidak penting, aku selalu berterima kasih kepada kamu atas rekomendasi kamu, dan aku tetap berbagi perasaan itu. Petik 2. Zijumin menjadi bijaksana. Ya, dia mengangguk. Hal-hal yang telah kamu lakukan untuk Tanah Suci sudah cukup bukti. Tidak peduli apapun, Jiang Chen, merekomendasikan kamu bergabung dengan Tanah Suci adalah kesuksesan terbesar aku dalam kehidupan ini. Kesimpulan dari pemberontakan ini menunjukkan hal itu dengan sangat jelas. Petik 2. Setelah melihat cuti senior, Jiang Chen mengambil pendekatan yang lebih langsung untuk menemukan dan menjelaskan kepada 3 primes perjalanan sejarahnya. 3 bilangan prima telah mengumpulkan hal yang sama dari nenek moyang yang dihormati. Alih-alih memberinya bahu dingin, mereka malah menumpuknya dengan pujian dan pujian. Haha, tidak masalah siapa kamu, Jiang Chen. Kita semua tahu kamu sebagai jenius yang bisa dibanggakan oleh Tanah Suci. House Yan mengirim lebih banyak utusan hari ini, tetapi mereka ditolak audiensi. Kami ingin kamu merawat House Yan sesuai keinginan kamu. Bagaimana dengan itu? Apakah kamu yakin kamu akan melakukannya dengan baik? Perdana pertama memandang Jiang Chen dengan antisipasi. Jiang Chen memikirkannya sejenak, lalu mengangguk. Yakin, jangan merasa terbebani dengan bagasi. Kami memberi kamu semua wewenang untuk bertindak sesuka kamu. Apapun yang kamu katakan atau lakukan, kami tidak akan ikut campur. Kami meletakkan jalan untuk kamu, apakah kamu mengerti? Petik 2. Jiang Chen tahu bahwa Tanah Suci ingin membesarkannya. Saat ini, dia tidak punya alasan untuk menolak. Aku akan melakukan yang terbaik. Mengucapkan selamat tinggal pada 3 bilangan prima,
ia kembali ke kediamannya. Burung vermilion telah menutup pintunya sekali lagi setelah pertempuran untuk berkultivasi. Itu telah menjadi penerima manfaat terbesar dari kematian leluhur Xiahou, setelah memperoleh sebagian besar esensi kehidupan lelaki tua itu. Seperti biasa, ini adalah tonik yang sangat membantu burung. Keputusan ilahi nenek moyang Xiahou, di sisi lain, diberikan kepada Jiang Chen. Setelah melakukan persiapan yang diperlukan, Jiang Chen memimpin sekelompok ahli tanah suci ke Haoxian. Sebagai pewaris yang ditunjuk dari tanah suci, dia tidak kekurangan bawahan. Haoxian telah hidup selama beberapa hari terakhir dalam kekacauan total. Setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup. Ada pedang yang tak terlihat di atas kepala rumah yang bisa jatuh dalam penghakiman kapan saja. Rumah itu telah mengirim utusan ke Tanah Suci beberapa kali untuk mencari pertemuan dengan 3 bilangan prima, tetapi mereka ditolak setiap saat tanpa gagal. 3 bilangan prima tidak tertarik. Haoxian hampir putus asa ketika seorang tamu tak terduga melakukan kunjungan. Rumah itu langsung mulai panik. Zhao Yuan saat ini bukan pemuda yang sama dengan orang yang pernah tinggal di Haoxian. Mereka belum menyadari identitas asli Zhao Yuan, karena rumor belum sampai ke mereka. Namun, para anggotanya tahu bahwa kontributor terbesar bagi kemenangan Tanah Suci pasti adalah pewarisnya. Itu membuatnya menjadi eksistensi yang harus dilihat semua orang. Chapter 1827, Harsh Blowback. Berita tentang kunjungan Zhao Yuan atas nama Tanah Suci yang abadi berkonflik dengan semua hati di dalam rumah Yan. Perasaan akan datangnya penghakiman memenuhi udara. Banyak yang ingat bahwa mereka mengabaikan kejeniusan muda selama masa tinggalnya. Sekarang, pemuda itu benar-benar keluar dari liga mereka. Dia diterima dengan segala kemegahan dan kesombongan. Lagi pula, dia bisa memutuskan kelangsungan hidup mereka. Jiang Chen telah memikirkan banyak hal sebelum datang ke Haoxian. Dia tiba pada keputusannya saat ini setelah beberapa pertimbangan serius. Dia perlu mempertahankan postur tubuh yang benar-benar lurus di depan Haoxian, untuk menyuntikkan kesombongan sebanyak mungkin. Secara alami, leluhur Yan dan beberapa lusin eksekutif rumah berdiri di luar tanah Haoxian untuk menerimanya secara pribadi, memberinya sambutan yang sebesar-besarnya. Jiang Chen dan orang-orang Tanah Suci kembali dengan penuh kemenangan ke tempat asalnya. Dia tidak terlalu menikmati perasaan itu. Itu sebabnya dia ada di sini. Haoxian merasa terhormat dengan kunjungan terkenal kamu, Sir Zhao Yuan. Salam kami yang paling sederhana, Sir Zhao Yuan. Tidak ada keraguan tentang ketulusan Haoxian. Ketakutan dan kegelisahan ditulis di wajah semua orang. Ada banyak orang tingkat yang lebih tinggi dari Jiang Chen di Haoxian, tetapi semua ahli, termasuk patriark, sama jinaknya seperti kawanan domba. Mereka bahkan tidak berani mengernyitkan alis mereka, jangan sampai dia keliru bertindak sebagai permusuhan. Siapa yang kamu panggil Sir Zhao Yuan? Nama Sir muda itu adalah Jiang Chen. Zhao Yuan hanyalah nama samarannya. Seorang bawahan dari Tanah Suci berteriak dengan penuh semangat. Jelas, pengikut Jiang Chen senang berada di sini sendiri. Tampilan kekuatan dan kemampuan pemuda itu telah menjadikannya idola dari banyak pria dan wanita muda di Tanah Suci. Para pengikutnya hari ini merasa terhormat hanya karena berada di sini. Setiap anggota Haoxian dalam jangkauan pendengaran merasakan kepala mereka penuh dengan kekhawatiran. Jiang Chen, jadi, itu benar-benar dia. Tetua Si khususnya merasakan dunianya berputar. Dia ingin pingsan di tanah. Rincian perjalanannya ke Gunung Pifau Suci naik ke puncak pikirannya. Jiang Chen menyapu pandangannya tanpa perasaan melintasi kerumunan. Sudut mulutnya melengkung dengan senyum ketika dia melihat Yan Wanxi di belakang sang patriark. Ya, wah, iya, Tetua Si, reuni kami lebih cepat dari yang aku harapkan. Kamu tentu saja naik dengan cepat. Kamu telah menggantikan posisi Yan Wanjun sebagai tetua terhormat, bukan? Petik 2. Yan Wanxi merasa malu tanpa akhir. Wajahnya membeku karena ragu-ragu, tidak yakin apakah akan tertawa atau menangis. Pada pertemuan terakhir kami di wilayah manusia, dominasi kamu memberi aku kesan yang sangat mendalam. Nada bicara Jiang Chen keren, tetapi ejekan di dalamnya jelas terdengar oleh semua orang. Jika aku ingat dengan benar, kamu mengatakan sesuatu seperti Haoxian adalah surga bagi bumi aku. Aku serendah semut bagimu, benarkah itu? Petik 2. Yan Wanxi tidak bisa berkata apa-apa. Sejarah ditulis oleh para pemenang.
Sikapnya jelas mengerikan selama kunjungan bisnisnya ke wilayah manusia karena dia sama sekali tidak peduli dengan siapapun yang tinggal di sana. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan kepada kamu saat itu? Aku mengatakan bahwa suatu hari, kamu akan membayar ketidaktahuan dan kesombongan kamu. Aku datang ke Pulau Miriat Abyss setelah bertahun-tahun bukan untuk menamparkan muka, tetapi untuk memberitahumu bahwa Huang milikku. Kamu membawanya pergi, tetapi aku dapat mengambilnya kembali dari kamu. Apakah kamu, Xiahou Zong, atau orang lain, tidak ada dari kalian yang akan merebutnya dariku? Sama sekali tidak ada. Petik 2. Yan Wanxi pucat. Selain perintah rumah, dia juga pergi untuk menenangkan rumah Xiahou secara pribadi. Keseluruhan rumah Yan tetap diam. Sekarang rumah Xiahou hancur, House Yan tidak mendapatkan apa-apa dari perilakunya yang sangat memalukan selama proses tersebut. Patriark Yan menghela nafas. Tuan Jiang Chen, kita bodoh dalam urusan masa lalu. Yan Wanxi bukan satu-satunya yang salah tentang Huang. Sebagai bapak bangsa, aku menanggung sebagian besar tanggung jawab juga. Petik 2. Cukup. Selama Huang tidak keberatan, aku bersedia untuk membiarkan masa lalu menjadi masa lalu. Namun, aku datang untuk memverifikasi ketulusan House Yan, jawab Jiang Chen merata. Patriark Yan bergegas menjawab, setelah semua House Yan dilalui, kami memiliki pemahaman yang jauh lebih mendalam tentang perlunya mengikuti jejak Tanah Suci. Kami berjanji kesetiaan kekal kepada Tanah Suci selamanya, dan untuk memberikan kekuatan kami kepada bangsa itu kapanpun memungkinkan. Petik 2. Jiang Chen melambaikan tangan dengan acuh tak acuh. Aku tidak tertarik dengan itu. Aku hanya punya dua hal untuk ditanyakan padamu. Pertama, apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan dengan orang tua Huang? Kedua, siapa yang bertanggung jawab untuk mengurangi Tetua Sun ke kondisinya saat ini? Berikan dia, aku ingin mendengar apa yang Tetua Sun inginkan dengannya. Petik 2. Tetua Sun. Patriark Yan hampir melupakan lelaki bernama itu. Hanya setelah Jiang Chen menyebutkannya, dia ingat bahwa Tetua Sun adalah orang yang bertanggung jawab merawat Huanger. Cepat, bawa Tetua Sun ke sini. Semua orang tiba-tiba menyadari bahwa Tetua Sun mungkin berhubungan baik dengan Jiang Chen. Beberapa tetua menawarkan diri untuk tugas itu. Aku akan, Tuan. Usulan untuk membawa seseorang yang dikenal baik oleh Jiang Chen disambut dengan antusiasme yang luar biasa. Tetua Sun dibawa ke hadapan kaum muda tak lama. Pria tua itu mengenakan jubah dari kain rami biru, dan sosoknya tampak kurus dan bersandar di dalamnya. Dia tampak terbiasa dengan kesedihan dan kesedihan, meskipun saat ini dia lebih bingung daripada apapun. Mengapa beberapa tetua tiba-tiba datang untuk menjemputnya dengan semangat seperti itu? Sopan santun mereka yang tidak biasa hampir tidak menyenangkan. Setelah kehilangan sebagian besar kultivasinya, tetua telah dipandang rendah sejak dia kembali. Hampir tidak ada yang berbicara dengannya sama sekali. Dia sudah terbiasa dengan kesendirian, dan sedikit peduli untuk urusan House Yan. Namun, dia khawatir tentang Huang baru-baru ini. Berita darinya tiba-tiba berhenti, untuk alasan apapun. Dia tidak terbiasa dengan perhatian yang tak terduga. Lama tidak bertemu, Tetua Sun. Bagaimana kabarmu selama beberapa tahun terakhir ini? Jiang Chen mengungkapkan kedoknya yang sebenarnya. Murid Tetua Sun membesar. Jiang Chen, Huang pernah mengatakan kepadanya bahwa Zhao Yuan dan Jiang Chen sama sebelum ini. Anak baik, kamu akhirnya di sini. Senyum kegembiraan merayap di wajah sesepuh itu. Kamu telah mengalami banyak kesulitan dalam beberapa tahun terakhir, Tetua Sun. Jiang Chen tahu bahwa tetua telah banyak berkorban demi Huanger. Tetua Sun menepuk-nepuk udara. Selama Huang baik-baik saja, apa yang salah dengan seorang lelaki tua sepertiku untuk membicarakan beberapa hal? Berbicara tentang Huanger, di mana dia? Kenapa dia tidak datang hari ini? Petik 2. Dia ada di tempat yang lebih aman sekarang. Aku mengirimnya pergi sebelum dimulainya pemberontakan. Petik 2. Sangat bagus. Seorang kekasih yang berdedikasi seperti kamu sulit didapat. Huang beruntung bisa bertemu denganmu, Jiang Chen. Kamu dan dia adalah pasangan yang diberkati oleh surga. Tetua Sun sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Tetua Sun, rumah ini telah mengecewakanmu di masa lalu. Mulai hari ini, gelar tetua kamu akan dipulihkan. Hutang rumah apa yang akan kamu bayar berkali-kali. Sebagai patriark, aku juga ingin meminta maaf secara pribadi kepada kamu. Jarang melihat patriark Yan bersujud seperti itu. Tetua Sun tidak terpengaruh.
Sudahlah itu. Setelah bertahun-tahun tidak terikat, aku tidak lagi tertarik dengan urusan rumah. Berikan judul pada yang muda. Aku hanya ingin kebebasan aku dikembalikan kepada aku, sehingga aku dapat menghabiskan hari-hari aku dengan santai. Petik 2. Sang patriark agak tak berdaya sebelum nada yang dirasakan sang sesepuh, Tetua Sun, rumah itu benar-benar salah. Tolong jangan terlalu terpaku pada apa yang terjadi di masa lalu. Petik 2. Patriark, aku sudah lama melepaskan masa lalu. Secara teknis, aku memang melanggar aturan rumah. Tapi cukup tentang hal-hal yang memberatkan itu. Aku tidak terlalu membenci siapapun sejak saat itu, aku juga tidak ingin tanggung jawab seorang tetua sekali lagi. Setelah mengalami begitu banyak hal, Tetua Sun benar-benar tidak ingin menjadi tetua lagi. Baik, selama kamu berada di rumah, kamu akan menerima perawatan yang setara dengan seorang tetua. Tidak perlu melibatkan diri dalam urusan rumah. Rumah itu berutang banyak padamu, setidaknya. Petik 2. Tetua Sun cukup pandai untuk tahu mengapa bapak bangsa itu begitu patuh. Dia tersenyum sembarangan, tetapi tidak menegaskan pernyataan itu. Apakah kamu ingat orang yang melumpuhkan kultivasi kamu, Tetua Sun? Tanya Jiang Chen. Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Masa lalu ada di masa lalu. Aku tidak peduli untuk mengingatnya. Petik 2. Dia jauh lebih riang dari yang diharapkan. Tampaknya dia benar-benar tidak ingin mengejar dendam. Beberapa karakter rumah yang lebih keras kepala juga menghela napas lega. Jika tetua itu benar-benar ingin mengambil hal-hal sampai akhir yang pahit, mereka yang menganjurkan menghukumnya sebelum akan datang untuk bagian rasa sakit mereka. Tetua Sun cukup murah hati untuk tidak mencari ganti rugi, tetapi pertanyaan lainnya tetap ada. Apa jawaban yang kamu miliki untuk aku, Patriark Qian? Jiang Chen berbicara tentang orang tua Huang. Itu? Patriark menambahkan dengan tergesa-gesa, kamu bisa menyerahkannya kepada kami. Kami akan mengirim orang ke penjara tanpa batas dalam waktu 3 bulan. Kami akan melakukan segala daya kami untuk menyelamatkan orang tua Huang. Hao Xian bertanggung jawab atas kejahatan ini, dan Hao Xian akan membuat reparasi untuk itu. Petik 2. Jiang Chen mendengus. Huang ingin memaafkan orang lain, tapi dia tidak akan pernah menyerah tentang ini. Jika kamu tidak dapat mencapai apa yang kamu janjikan, aku akan menyalurkan kemarahannya kepada kamu. Pertimbangkan sendiri masalahnya. Petik 2. Dia telah mendengar tentang penjara tanpa batas sebagai tempat yang sangat berbahaya. Karena Hao Xian bertanggung jawab untuk menjerat orang tua Huang, itu juga harus bertanggung jawab atas pembebasan mereka. Mengingat peristiwa baru-baru ini, para anggotanya tidak akan berani mengendur. Saat ini, rumah itu seperti anak nakal yang takut akan dihukum. Semua orang di dalam akan melompat pada upaya untuk mendapatkan gerasi. Jangan khawatir, Tuan Jiang Chen, Bapak leluhur Yan menjamin dengan segera. Hao Xian akan memperlakukan ini sebagai prioritas utama untuk masa depan segera. Jiang Chen mencibir, kamu harus berdoa untuk keberuntunganmu sendiri. Kamu lebih baik berharap bahwa orang tua Huang baik-baik saja di penjara tanpa batas. Jika sesuatu terjadi pada mereka, aku tidak bisa membayangkan apa yang akan aku lakukan, sendiri. Petik 2. Mengingat tujuan memalu rumah agak, dia tidak akan menunjukkan keramahan kepada mereka. Dia harus menjaga tekanan. Chapter 1828, Amagnanimous Elder Sun. Jiang Chen tidak ragu untuk memberi tekanan pada Hao Xian. Dia percaya bahwa bahkan Yan Wanjun dan cucunya akan mendukungnya dalam hal ini. Rumah Yan hari ini tidak sama dengan yang ada di masa lalu. Dibutuhkan disiplin dan koreksi untuk mengajarkannya penyesalan dan penyesalan atas kebodohan dan kebodohan masa lalunya. Setelah mengajukan tuntutan, ia tidak punya rencana untuk tinggal. Patriark Yan mencoba yang terbaik untuk menjaga Jiang Chen, mengundangnya ke perjamuan tak lama sesudahnya. Untuk alasan apa dia akan menerimanya? Dia tahu apa yang diinginkan Hao Xian. Satu-satunya tujuan perjamuan adalah upaya memperbaiki hubungan mereka dan menyatakan penyesalan. Jiang Chen tidak berniat menerima permintaan maaf mereka begitu cepat. Apa yang dibutuhkan rumah Yan adalah pukulan yang bagus. Mungkin kemudian mereka akan mengingat kesalahan yang pernah mereka lakukan. Mengapa Hao Xian begitu loyal kepada Hao Xiaohu di masa lalu? Karena yang terakhir telah ganas dalam serangannya terhadap mantan. Kenapa lagi Hao Xian begitu mantap? Mereka memiliki banyak kesempatan untuk bergabung dengan sisi tanah suci, tetapi pada akhirnya menjadi kaki tangan kejahatan Hao Xiaohu pada akhirnya.
Keinginan Jiang Chen untuk pergi bertemu tanpa perlawanan dari Patriark Yan. Alih-alih, senior itu terus-menerus mengungkapkan sikap pendamaiannya. Jika kamu ingin meminta maaf, Patriark Yan, gunakan tindakan kamu untuk melakukannya. Hao Xian memiliki kebiasaan buruk untuk semua berbicara dan tidak ada tindakan. Tanah Suci telah memberi aku wewenang untuk menangani Hao Xian. Kamu menjadi hakim atas apa artinya itu? Setelah meninggalkan komentar perpisahan ini, Jiang Chen pergi tanpa ragu-ragu. Tuan Jiang Chen, Tetua Sun tiba-tiba menyela. Aku menemukan hidup aku di rumah ini agak biasa. Di mana kamu telah menenangkan Huang, jika aku boleh bertanya? Aku ingin menemaninya. Hanya ketika aku berada di dekatnya untuk melindunginya aku dapat beristirahat dengan tenang. Petik 2. Jiang Chen tertawa. Tolong ikut aku, Tetua Sun. Pria tua itu mengangguk, lalu tanpa basa-basi masuk ke barisan pengiring Jiang Chen. Dia tidak melirik rumah Yan. Hatinya telah benar-benar terluka oleh orang-orang di dalamnya. Dia tidak menaruh dendam terhadap mereka, tetapi dia juga tidak bisa menerimanya sekali lagi. Dia hanya ingin mengucapkan selamat tinggal pada masa lalunya. Anggota majelis rumah Yan benar-benar sedih. Mereka sekaligus gelisah dan cemas. Pria muda yang akan pergi akan menjulang tinggi di atas rumah mereka untuk waktu yang lama. Mungkin mereka tidak akan pernah bisa menghubunginya lagi. Sekali waktu, dia hidup sangat dekat dengan mereka. Sekali waktu, mereka memiliki kesempatan untuk mencapai kebesaran. Namun, Hao Xian telah dengan bodoh membuang jenius ini. Lebih jauh, itu telah membuatnya terasing sama sekali. Apa yang bisa kita lakukan, Patriark? Bocah itu tampaknya masih sangat memusuhi kita. Petik 2. Diam. Kemarahan Patriark Yan menyala. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu memanggilnya, bocah. Mengapa kamu tidak kencing dan melihat dirimu sendiri dalam pantulan? Petik 2. Sang Patriark marah karena frustrasi. Waktu berbeda sekarang, namun masih ada orang-orang yang dengan berani-berani tidak menghormati Jiang Chen. Apakah mereka ingin menghancurkan rumah Yan? Semua orang takut terdiam, tidak ada yang berani berbicara. Patriark Yan memelototi Yan Wansi dengan dingin. Tetua Si, posisimu sebagai tetua yang terhormat berutang sebagian besar pada pengaruh Hao Xiahu. Sekarang karena rumah Xiahu sudah tidak ada lagi, hunian kamu yang berkelanjutan adalah pemandangan yang buruk. Apakah kamu mengerti aku? Tidak, aku tidak mengerti. Wajah Yan Wansi biru. Kamu tidak mengerti. Apakah itu benar-benar masalahnya? Atau apakah kamu berpura-pura? Sang Patriark membalas dengan dingin. Dewan Tetua melewati mosi bagi aku untuk menjadi tetua yang dihormati. Yan Wansi memprotes dengan keras. Menurut aturan rumah, gerakan yang sama harus dilakukan untuk menggulingkanku. Aku tidak melakukan kesalahan atau menentang kepentingan rumah. Aku juga tidak pernah mengkhianati rumah. Mengapa aku harus meninggalkan posisi aku? Aku sangat tidak setuju. Petik 2. Yan Wansi adalah seorang pria yang bernafsu pada otoritas. Setelah menikmati waktu sebagai tetua yang terhormat, ia tidak bisa menerima kehilangan keunggulannya. Perasaan superior saat ini yang dia pertahankan terlalu membuat ketagihan untuk dibuang. Dibandingkan dengan Tetua Sun, dia jauh lebih tidak berpikiran luas dan sopan. Dia tidak mungkin meninggalkan posisi sendirian. Patriark Yan marah. Tetua Si, beberapa hal lebih baik dibiarkan tanpa bicara. Rumah Xiahu telah digulingkan. Kamu adalah salah satu pendukung untuk menjaga hubungan In 1M dengan rumah itu, bukan? Bagaimana kamu bisa mengatakan kamu tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan rumah mengingat hal itu? Tidak bisakah kamu menganggap rumah itu lebih baik dari milik kamu sendiri? Apakah kamu ingin Tanah Suci menghancurkan rumah Yan juga, sebelum kamu puas? Petik 2. Apa yang akan dipikirkan Jiang Chen dan Tanah Suci jika Yan Wansi terus menjadi tetua yang dihormati? Terlepas dari perspektif, Tetua Si tidak lagi cocok untuk perannya saat ini. Dia tidak memiliki pengalaman yang cukup untuk menjadi orang pertama, dan keadaan rumah mengharuskan penurunan pangkatnya sepenuhnya. Jika Jiang Chen diam-diam membenci keangkuhan Tetua Si di Gunung Suci Pifao, pelakunya perlu dimintai pertanggungjawaban. Mengapa aku harus menganggap rumah itu baik di atas milik aku sendiri? Yan Wansi kesal. Kenapa kamu tidak melakukan hal yang sama? Apakah sepenuhnya salah aku bahwa rumah ini pada saat ini? Sebagai bapak bangsa, bukankah tanggung jawab kamu lebih besar daripada tanggung jawab aku? Kamu ingin aku mundur sebagai tetua terhormat, kan? Pertama, tanyakan pada diri kamu apakah kamu masih memenuhi syarat untuk menjadi patriark.
Petik 2. Dia sangat marah sehingga dia tidak menahan apapun. Penghujatan, Yan Wanxi, penghujatan total. Beraninya kamu berbicara begitu lancang kepada Patriark, Yan Wanxi. Apakah kamu masih berpikir Haus Xiahu berkuasa? Petik 2. Bukankah kamu tahu sendiri bagaimana kamu menjadi tua yang dihormati? Kamu harus mengundurkan diri sejak lama jika kamu tahu apa yang baik untuk kamu. Mengapa Bapak Bangsa perlu mengingatkan kamu? Kamu benar-benar tak tahu malu. Petik 2. Jika aku jadi kamu, Yan Wanxi, aku sudah akan mengasingkan diri. Kamu tidak merasa malu, tetapi kami merasakannya atas nama kamu. Pengkritik Yan Wanxi tidak lagi merasa pantas untuk membiarkan harga dirinya tetap utuh. Mereka tidak mendukung Haus Xiahu sejak awal, dan memiliki permusuhan dengan orang-orang percaya sejati yang dengan sepenuh hati melakukannya. Faktanya, mereka dengan keras kepala percaya bahwa simpatisan Xiahu bertanggung jawab penuh atas kejatuhan rumah ke titik ini. Tanpa dukungan mereka untuk Haus Xiahu, bagaimana Haus Yan akan tenggelam begitu rendah? Jika rumah itu mengambil kesempatan untuk mendapatkan sisi baik tanah suci dan berdiri teguh dengan fraksi yang lebih besar, Haus Yan akan menerima pengakuan signifikan dalam pemberontakan ini karena kesetiaan mereka. Sayangnya, hal-hal saat ini justru sebaliknya. Karena kebohongan penjilat itu, Haus Yan memiliki tanda hitam yang tidak pernah bisa dihanyutkan. Dengan demikian, serangan verbal terhadap Yan Wanxi tanpa henti. Hampir tidak ada yang berani berbicara atas nama Yan Wanxi. Kesetiaan yang dibentuk oleh dukungan timbal balik untuk Haus Xiahu hancur berantakan. Tidak ada yang ingin maju untuk mengambil risiko menjadi musuh publik rumah. Baik, sebagai Bapak Bangsa, aku telah membawa mosi ke depan, tetapi Dewan Tetua harus memutuskan apakah itu lulus atau tidak. Karena semua tetua hadir di sini, mari kita pilih cepat. Mereka yang setuju dengan pemecatan Yan Wanxi sebagai sesepuh yang dihormati, tidak angkat tanganmu. Patriark Yan memutuskan untuk bertemu gayung bersambut. Apa maksudmu dengan itu, Patriark? Yan Wanxi menyatakan dengan marah. Mengapa mereka yang setuju tidak mengangkat tangan? Itu tidak adil. Pemungutan suara adalah bagian dari aturan, tetapi Patriark bebas untuk memutuskan metode pemungutan suara. Yan Wanxi, jika rumah itu benar-benar mendukung kamu, metode itu tidak masalah. Sayangnya, kamu memiliki dukungan yang jauh lebih sedikit daripada yang kamu pikirkan. Tidak ada yang benar-benar percaya kamu harus terus sebagai tetua yang dihormati. Petik 2. Yan Wanxi putus asa. Dia menyapu pandangannya di sekitar dewan, tetapi hampir tidak ada orang yang mengangkat tangan menentang gerakan itu. Satu-satunya yang melakukannya adalah kaki tangannya yang paling setia. Dengan kata lain, hampir semua orang setuju dengan keputusan untuk mengeluarkannya dari posisinya saat ini. Tetua Xi, Sang Patriark menyatakan, kehendak dewan nyata. Jangan salahkan yang lain, mulai hari ini dan seterusnya, kamu tidak lagi menjadi tetua yang dihormati di rumah. Petik 2. Sekarang giliran Yan Wanxi untuk membakar dengan amarah, tetapi sama sekali tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak mungkin mempermasalahkan proses tersebut, dia memang mendapat dukungan minimal di dewan. Apa artinya itu? Bahwa tidak ada yang setuju atau terkesan dengannya. Jadi apa? Jika aku tidak diinginkan di sini, aku akan pergi ke tempat lain. Haus Yan bukan untuk aku lagi. Mulai sekarang, anggap ikatan kami terputus. Dengan kesegaran, Yan Wanxi mengacungkan lengan bajunya dan mulai berjalan keluar. Mengapa kamu mengatakan itu, Tetua Xi? Itu hanya sebuah judul, bukan? Petik 2. Mengapa gelar begitu penting bagimu, Tetua Xi? Apakah kamu benar-benar tidak peduli dengan rumah itu? Petik 2. Beberapa orang mencoba meyakinkan lelaki tua itu untuk tetap tinggal, tetapi sebagian besar memilih untuk menonton tanpa perasaan. Rumah itu sendiri belum aman, dan banyak dari anggotanya tidak tertarik untuk mengurus bisnis orang lain. Tetua Sun sangat senang kembali dengan Jiang Chen ke Tanah Suci Abadi. Huang tidak ada di sini, kan? Sesepuh itu tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Bagaimana kamu tahu? Jiang Chen tersenyum. Jika kamu berpikir Tanah Suci itu tidak aman, kamu akan mengirimnya pergi. Aku menduga dia ada di domain manusia saat ini. Petik 2. Jiang Chen bertepuk tangan dengan tawa. Pengamatan yang cerdik, Tetua Sun. Bukan yang sulit, jujur saja. Aku berasumsi Huang sebenarnya menyukai tempat itu, jadi itu bukan lompatan besar dari sana. Aku ingat hari-hari yang kami habiskan dengan jelas. Jiang Chen,
Huang memiliki kehidupan yang sulit. Hanya setelah penampilan kamu, nasib pahitnya mulai berubah menjadi manis. Aku harap kamu bisa merawatnya. Yang terpenting, jangan menyakitinya. Tetua Sun menghela nafas pelan. Tentu saja, Jiang Chen mengangguk. Tetua Sun, di mana pemuda yang kamu bawa dari Gunung Roh Abadi berakhir? Chu Xinghan, aku percaya namanya. Petik 2. Tetua itu agak sedih atas penyebutan nama itu. Aku belum melihatnya dalam waktu yang lama. Ketika aku dikejar oleh rumah, aku mengirimnya pergi untuk mengurus dirinya sendiri. Aku ingin tahu apakah dia masih hidup. Aku telah mengecewakannya, karena aku memiliki kepercayaan kamu. Petik 2. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri, Tetua Sun. Banyak hal tidak berjalan seperti yang kita inginkan dalam hidup. Tidak banyak yang bisa kamu lakukan. Kamu dipaksa mengambil keputusan. Petik 2. Aku berpikir untuk berkeliling dunia dan membuat beberapa pertanyaan. Dengan sedikit keberuntungan, Xinghan dapat menjadi jenius sejati dalam haknya sendiri, meskipun ia tidak akan mengejutkan dunia dengan tingkat yang sama seperti yang kamu miliki. Domain manusia memiliki banyak bakat, tetapi warisan dan sumber daya yang tersedia untuk ranah yang hancur itu terlalu sedikit. Bagaimana bisa Myriad Abyss cocok dengan yang lain, mengingat kemuliaan mantan domain manusia? Petik 2. Chapter 1829, 5th Level Empyrean. Jiang Chen tidak meminta Tetua Sun pergi segera. Sebagai gantinya, ia memeriksa meridian lumpuh tetua itu. Mereka masih memiliki kesempatan untuk dipulihkan. Dia memutuskan untuk menjaga tetua di sini untuk sementara waktu untuk memperbaiki meridian yang terakhir dan mengembalikan kekuatannya. Kekuatan dalam bela diri sangat penting untuk bertahan hidup di Myriad Abyss. Harapan bersinar dalam hati Tetua Sun yang pucat setelah mendengar bahwa dia dapat dirawat. Melalui ketekunan, Jiang Chen akhirnya mencapai prestasi mustahil memperbaiki meridian Tetua Sun. Meskipun dia tidak bisa mengembalikan budidaya yang lebih tua secara instan, yang lebih tua akan dapat menemukan jalan kembali ke puncaknya dalam 1 atau 2 tahun. Tetua Sun, ini adalah pil kebon mahkota. Ini tanpa syarat dapat meningkatkan seorang pembudidaya empire ke tingkat yang lebih tinggi. Petik 2. Memahkotai pil Empyrean. Tetua Sun memulai. Bukankah Tanah Suci mengatakan itu masih dalam pengembangan? Jiang Chen tersenyum. Aku bisa memperbaikinya kapan saja. Kamu pembuat keajaiban, anak muda. Aku ingin tahu apa yang terjadi dengan kamu. Aku tidak percaya ada orang yang cukup memenuhi syarat untuk menjadi guru kamu. Petik 2. Jiang Chen mendesah pelan. Ada banyak yang memenuhi syarat untuk membimbingnya, tetapi mereka semua dari kehidupan masa lalunya. Tidak ada orang seperti itu ada di benua Divine Abyss. Tetua Sun menerima pil itu dengan mudah. Tidak mungkin dia bisa menolaknya pada tahap ini. Sudah bertahun-tahun sejak dia terakhir berkultivasi. Dia harus mengejar ketinggalan dengan cepat. Pil itu bisa menyelamatkannya puluhan tahun atau bahkan berabad-abad kerja keras. Jiang Chen mengemukakan fakta bahwa Yan Wanjun berada di Pulau Winterdraw. Baiklah, aku akan pergi mencari Chu Xinghan. Segera setelah aku menemukannya, aku akan membawanya ke Winterdraw dan melihat apakah kita bisa berteleportasi ke domain manusia untuk bertemu dengan Huanger. Petik 2. Baik, itu akan ideal. Jiang Chen menyetujui rencananya. Tidak ada cinta yang tersisa untuk hilang antara Tetua Sun dan Hao Xian. Bukan ide yang buruk bagi tetua untuk pindah ke domain manusia. Tetua memandang Jiang Chen dengan senyum, tatapannya penuh dengan penghargaan. Zhao Yuan, apakah kamu mengembalikan Pulau Winterdraw untuk menjadikannya wilayah kamu? Aku melakukannya. Ada portal yang mengarah ke domain manusia di sana, yang menjadikan pulau itu sebagai simpul strategis yang berharga. Selain itu, formasi hebat yang ada di bawah kendali aku. Bahkan kepulauan peremajaan tidak akan bisa masuk. Petik 2. Benar, wilayah manusia terancam oleh iblis. Itu pasti akan menjadi medan perang utama cepat atau lambat. Adalah cerdas bagi kamu untuk membangun kekuatan kamu sendiri dan membangun pusat untuk tujuan ofensif dan defensif. Tetua Sun mengagumi Jiang Chen karena pemikiran strategisnya. Kapan kamu berencana untuk kembali ke domain manusia? Aku akan kembali setelah aku selesai dengan bisnis aku di Tanah Suci. Sayangnya, aku belum menemukan sesuatu yang berguna tentang formasi besar pengurungan jiwa surgawi, yang sangat penting bagi upaya domain manusia dalam menghalangi iblis. Petik 2. Tetua Sun berpikir sejenak sebelum menjawab. Kamu seorang jenius yang jarang sekali setiap 10.000 tahun untuk umat manusia, Jiang Chen.
Pasti ada alasan untuk penampilan kamu. Aku mengagumi kamu atas apa yang telah kamu lakukan untuk domain manusia. Namun, formasi hanya dapat menghentikan manusia dari serangan iblis, melalui mengarahkan musuh di tempat lain. Iblis akan memfilter ke wilayah ras lain melalui saluran lain. Begitu mereka menaklukkan tempat-tempat itu, mereka akan terus menyerang dan menyerang domain manusia melalui pintu masuk yang berbeda. Selama iblis ada, tidak akan ada kedamaian di benua ini. Bahkan di Myriad Abyss. Petik 2. Jiang Chen tersenyum sedih. Myriad Abyss Island tidak pernah merupakan tanah yang damai. Tetua Sun berhenti. Maksud kamu apa? Ilusi perdamaian hanya dipertahankan melalui pengorbanan yang telah dilakukan 10 negeri suci secara diam-diam. Dikatakan bahwa mimpi buruk yang melanda benua dimulai dari Myriad Abyss di zaman kuno. Jiang Chen menjelaskan bagaimana Myriad Abyss menjaga kerahasiaan koordinat pesawat dan mempertahankan wilayah dari penjajah luar. Tetua Sun menganga, apakah ini berarti 10 tanah suci telah melindungi pulau itu sejak dulu? Bahwa mereka telah dan masih mempertaruhkan hidup mereka untuk menangkis penjajah asing. Petik 2. Betul, kami beruntung bahwa belum ada invasi skala besar seperti iblis yang diluncurkan pada zaman kuno. Jika tidak, 10 tanah suci tidak akan bisa mengendalikan semuanya. Aku berspekulasi bahwa mereka hanya bertemu dengan para petualang yang melewati pesawat sejak saat itu. Atau Myriad Abyss sudah akan dirusak oleh perang. Petik 2. Tetua Sun terdiam dengan ekspresi muram. Sekarang semuanya masuk akal, Jiang Chen. Aku dulu berpikir tanah suci itu terlalu memaksa, tetapi sekarang tampaknya itu belum cukup kuat. Semua dari mereka telah melakukan banyak hal untuk Myriad Abyss. Wajar bagi mereka untuk mengklaim sebagian besar sumber daya dan memerintah negara. Petik 2. Dia berbicara dari lubuk hatinya. Banyak faksi di sini terdiri dari keturunan desertir dari perang iblis kuno, tetapi itu tidak berarti pulau itu hanya dihuni oleh para pengecut. Masih ada beberapa individu berdarah panas, seperti Tetua Sun, Huang Er, dan Yan Qingsang. Tetua Sun, ini masalah serius. Harap simpan informasi itu untuk diri kamu sendiri sebelum Tanah Suci membuat pengumuman bersama. Mungkin ada dampak serius jika ini dibocorkan sebelumnya. Tanah Suci merahasiakannya karena mereka khawatir itu akan membawa ketidakstabilan dan semakin merusak Tanah Suci. Karena pemberontakan telah tergencet, aku yakin mereka akan segera mengungkap rahasia yang telah mereka simpan. Petik 2. Tetua Sun bingung. Jiang Chen, jika Tanah Suci selalu dimaksudkan untuk membuat publik mengetahui kebenaran, mengapa mereka tidak melakukannya sampai hari ini? 10 Tanah Suci bisa bertahan melawan serbuan di zaman kuno. Baru beberapa ratus tahun yang lalu mereka mulai mengalami masalah. Pertarungan di luar ranah mengambil korban terlalu banyak dan menghabiskan sumber daya dan tenaga mereka, yang menyebabkan penurunan mereka. Mereka tidak akan menurun tanpa alasan. Pengorbanan yang mereka buat terlalu besar. Petik 2. Aku mengerti sekarang. Aku mengerti segalanya. Dengan mengatakan itu, para pengguna itu memang bajingan sakit. Tanah Suci dipaksa untuk menumpahkan darah baik di dalam maupun di luar. Petik 2. Tetua Sun selalu mengagumi mereka yang kompeten dan bertanggung jawab. Beban yang mengesankan Tanah Suci dan memenangkannya. Dia menepuk pundak Jiang Chen. Aku bisa mengatakan bahwa Tanah Suci abadi memiliki harapan besar untukmu. Kamu tidak tergantikan untuk domain manusia sekarang, dan kamu akan menjadi tidak tergantikan untuk Myriad Abyss suatu hari nanti. Mungkin kamu di sini untuk menyelamatkan benua Divine Abyss. Aku berharap dapat melihat apa yang kamu capai di masa depan. Petik 2. Tetua Sun meninggalkan Tanah Suci setelah dia sebagian besar pulih. Pembicaraannya dengan Jiang Chen memberinya harapan dan kewajiban. Dia harus bertahan dan bangkit. Jiang Chen mulai berkultivasi setelah kepergian tetua. Dia mengumpulkan banyak energi dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya yang dia lawan dalam pemberontakan. Dia hampir mencapai Empyrean tingkat kelima. Selama tidak ada apapun di Tanah Suci yang membutuhkan perhatiannya setelah terobosannya, ia akan kembali ke wilayah manusia dan mengunjungi Six Palaces of Heritage. Mereka menduduki puncak daftar lokasi yang ingin dia kunjungi. Setiap istana telah membawa banyak kejutan bagi Jiang Chen, dan masing-masing lebih menarik dari yang sebelumnya. Istana-istana itu jelas didirikan untuk pewaris Velurium Capital. Jiang Chen memiliki semua hak atas warisan sejak ia mewarisi Dao Velurium. Jiang Chen telah membunuh banyak pakar Empyrean selama pemberontakan, yang masing-masing memiliki dekrit Empyrean, yang sangat berharga.
Dekrit-dekrit tersebut dapat sangat memperkuat domain manusia. Keuntungan terbesarnya adalah dekrit ilahi yang ia peroleh dari leluhur Xiahu. Nilainya akan tak terbayangkan bahkan di zaman kuno. Setiap kultivator ilahi telah mengatasi banyak tantangan untuk mencapai keilahian. Setiap kematian mereka berarti kerugian besar. Setelah 3 bulan, Jiang Chen memasuki tahap berikutnya dari Dao bela diri dan naik ke Empirean tingkat kelima. Long Xiaoxuan membuat terobosan juga tidak lama setelah itu, naik ke Empirean tingkat ke-6, masih menjaga 1 tingkat di depan Jiang Chen. Jiang Chen tidak terkejut dengan ketekunan naga dalam kultivasi. Dia tahu itu didorong oleh harimau putih astral. Dia sedikit merindukan harimau. Itu tinggal di Gunung Cloud Camel untuk waktu yang lama. Kemajuan apa yang telah dibuatnya? Aku bertanya-tanya. Tapi macan itu mulai terlambat. Tidak peduli seberapa cepat meningkatkan budidaya, itu akan sulit ditekan untuk mengejar naga dalam waktu dekat. Tentu saja, Jiang Chen tidak bisa menyaingi salah satu dari 4 binatang dalam efisiensi budidaya. Garis keturunan dari binatang ilahi itu tangguh. Meskipun dia telah memasukkan beberapa garis keturunan ilahi di dalam dirinya juga, dia bukan tandingan keturunan langsung seperti mereka. Tetap saja, dia puas dengan kecepatan kemajuannya. Itu adalah keajaiban tersendiri bagi seseorang seusianya yang mencapai Empirean tingkat kelima. Jika dia tidak memiliki ingatan dari kehidupan masa lalunya dan tumbuh seperti para jenius lainnya, yang terbaik yang bisa dia lakukan adalah mencapai kaisar yang hebat, dan bahkan itu bukan jaminan. Chapter 1830, A New Mission. Burung vermilion masih dalam budidaya pintu tertutup. Itu bertekad untuk naik ke keilahian. Jiang Chen berspekulasi bahwa itu tidak akan mengakhiri budidaya sampai saat itu. Yang mengejutkan, burung itu muncul pada hari kedua setelah terobosan Jiang Chen. Itu belum mencapai keilahian. Tuan Muda Chen, aku telah meningkatkan diri aku dalam semua aspek dengan kemampuan terbaik aku. Sekarang aku hanya perlu dorongan terakhir. Tanah suci adalah tanah kultivasi yang besar dengan energi roh yang melimpah, tetapi itu tidak sesuai dengan tujuan aku. Aku ingin kembali ke Hell King Island, yang akan paling kondusif bagi kenaikan aku. Petik 2. Jiang Chen langsung setuju. Mencapai keilahian adalah hal yang sangat penting. Aku dengan sepenuh hati mendukung setiap keputusan yang kamu buat. Petik 2. Semakin kuat burung itu, semakin baik. Bagaimanapun, binatang ilahi adalah sahabatnya yang terdekat dan terkuat. Kekuatan mereka adalah asetnya. Tanah suci hampir selesai dengan mengikat ujung yang longgar, bukan? Ini, akhir-akhir ini, mereka mengabdikan diri untuk memulihkan bangsa ilahi abadi. Sementara hal-hal telah menetap di sini, negara-negara lain di Miriat Abis masih tidak stabil. Pemberontakan sudah direncanakan sebelumnya. Faksi dari masing-masing negara bersekongkol untuk meluncurkan serangan secara bersamaan. Namun, karena masalah koordinasi tenaga kerja, pemberontak di beberapa negara ditundukkan sebelum mereka dapat melakukan pemberontakan yang tepat. Sementara itu, beberapa negara masih berusaha menghilangkan pemberontakan. 10 negara ilahi telah menderita pukulan besar. Petik 2. Burung vermilion sama sekali tidak terkejut. Itu tersenyum samar. Jika umat manusia bisa tetap bersatu, kamu akan bisa mendapatkan pijakan bahkan di antara pesawat-pesawat surga. Namun, tampaknya sudah menjadi sifat manusia untuk bertarung di antara kamu sendiri. Tidak peduli apapun kesempatannya, seolah-olah keuntungan jangka pendek seseorang selalu lebih besar daripada kebaikan yang lebih besar. Petik 2. Jiang Chen tidak bisa membantahnya. Burung itu benar tentang kelemahan terbesar mereka. Tuan Jiang Chen, Bapak leluhur yang terhormat membutuhkan kehadiran kamu, sebuah suara berseru, memotong pembicaraan. Nenek moyang yang terhormat, Jiang Chen tidak berharap mendengar kabar dari orang tua itu. Nenek moyang telah pulih akhir-akhir ini. Dia telah ditipu dan terjebak dalam formasi oleh 2 leluhur dari aliansi pemberontak, yang telah mengambil banyak korban dan melemahkannya. Dengan demikian, dia memasuki budidaya pintu tertutup untuk memulihkan kekuatannya. Kenapa dia muncul begitu cepat? Jiang Chen tidak membuang waktu sebelum mengunjungi leluhur. Dia menghormati orang tua yang diam-diam, tanpa pamrih membela Miriat Abis dan Eternal Divine Nation dalam pertempuran di luar pesawat. Jiang Chen akan membuat pengorbanan yang sama, tapi dia mungkin tidak bisa bertahan selama nenek moyang itu. Nenek moyang itu tampaknya hampir pulih sepenuhnya. Jiang Chen, aku mendengar bahwa kamu telah naik tingkat dalam kultivasi. Kamu memecahkan rekor tanah suci dengan efisiensi kamu.
Siapa yang akan berpikir seorang jenius super seperti kamu akan menghiasi tanah suci? Kamu tidak akan kecewa dengan kami karena tidak secara resmi memuji perbuatan kamu kali ini, bukan? Petik 2. Jiang Chen mendengus. Kenapa aku harus begitu? Haha, aku khawatir kamu terlalu banyak berpikir. Wajar bagi kaum muda untuk membiarkan harga diri mereka menjadi lebih baik dari mereka. Namun, kamu sama sekali tidak seperti sebagian besar rekan kamu. Petik 2. Haha, jika tanah suci ingin menghadiahiku, aku akan senang dengan sumber daya yang sebenarnya. Aku tidak terlalu peduli dengan peringkat dan status. Itu semua etalase. Yang aku butuhkan adalah hadiah praktis. Petik 2. Mereka sudah bertemu sekali, jadi Jiang Chen tidak seformal sebelumnya. Pergi ke prime pertama untuk sumber daya yang kamu butuhkan, nak. Dia tidak akan mengecewakanmu, leluhur lelaki itu tertawa kecil. Tanah suci adalah rumah bagimu sekarang. Apapun yang kamu inginkan, kamu akan menerima. Kamu tidak membutuhkan aku untuk memberi kamu izin. Petik 2. Jiang Chen mengangkat bahu, mengganti topik pembicaraan. Yang mulia Forevater, seperti apa situasi di Myriad Abyss seperti sekarang? Sulit, sangat sulit. Di antara 10 negara, 7 dilanda pemberontakan, sementara 3 lainnya berhasil menekan kerusuhan sebelum sesuatu dapat benar-benar terjadi. Dari 7 negara, kami menghilangkan perampas tercepat dan karenanya menderita kerusakan paling sedikit. 3 dari 6 lainnya nyaris menaklukkan pemberontak, sementara 3 lainnya masih dalam panasnya perang saudara tanpa akhir yang terlihat. Tidak ada yang tahu apakah mereka akan muncul sebagai pemenang. Mereka telah mengeluarkan permintaan bantuan, yang kami terima juga. Nenek moyang memberi Jiang Chen tatapan penuh arti. Jiang Chen tersenyum kecut dan menggosok hidungnya. Apa yang kamu cari padaku, yang mulia Forevater? Bagaimana menurutmu? Nenek moyang itu melengkungkan bibirnya menjadi setengah tersenyum. Terlalu keras bagimu untuk pergi ke medan perang Offworld untuk saat ini. Itu lebih cocok untukmu mengambil misi untuk membantu. Petik 2. Di mana? Sentakan rasa ingin tahu melanda Jiang Chen. Radiance Divination, Martial Divination, dan Sunrise Divination. Para pemberontak tak terbendung dan mendominasi tanah suci di ketiga negara ini. Tanpa bantuan dari luar, pemberontakan tidak akan berhasil diselesaikan. Nenek moyang itu melirik Jiang Chen. Jiang Chen menggaruk kepalanya. Yang terhormat nenek moyang, itu keberuntungan aku bisa membantu tanah suci abadi untuk memenangkan perang saudara. Kamu tidak benar-benar percaya bahwa aku dapat dengan mudah melakukan hal yang sama untuk negara lain, bukan? Itu di luar kemampuan aku. Petik 2. Sejujurnya, dia tidak tertarik pada tugas itu. Dia adalah murid tanah suci, tetapi dia tidak ingin menjadi bidaknya dan dikirim kemanapun dia membutuhkannya. Oh, aku lupa menyebutkan bahwa Martial Divination menghasilkan banyak buah tai Dragon Scale, nenek moyang menambahkan tiba-tiba. Buah tai Dragon Scale adalah bahan utama untuk pil Scamander Tai, dan langka bahkan di 10 negara ilahi. Ah! Gadis suci dari Radiance Divination adalah Yao Guang yang terkenal dari 16 jepit rambut emas. Jiang Chen mengangkat bahu. Apa hubungannya dengan aku? Wanita cantik tidak memohon kepada Jiang Chen. Dia lebih peduli tentang sumber daya material. Karenanya, buah naga tai saja tidak cukup untuk mengubah pikirannya. Nenek moyang menepuk dahinya sendiri dengan senyum malu-malu. Aku lupa kamu orang yang loyal yang hanya mencintai satu. Baiklah. Aku tidak ingin Nona Huang mengejar aku. Bagaimana dengan ini? Aku akan membiarkan kamu memilih antara Martial dan Sunrise. Petik 2. Sunrise Divination tidak memiliki apa-apa selain sumber daya. Jika kamu dapat membantu mereka menghentikan pemberontakan, kamu dapat meminta apapun yang kamu inginkan. Mereka dengan senang hati akan memenuhi permintaan kamu. Petik 2. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Yang mulia ayah, tidak bisakah aku pergi? Nenek moyang itu menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu tidak bisa. Sebenarnya, aku sarankan kamu memilih Martial Divination. Formasi sangat populer di sana. Mungkin kamu akan dapat menemukan petunjuk yang kamu cari. Petik 2. Orang tua itu tanpa malu-malu memukul kepala Jiang Chen dengan insentif berulang kali, jelas berusaha untuk membujuknya agar mengambil tugas itu. Jiang Chen tersenyum kecut. Yang mulia Forevater, itu semua bagian dari rencanamu, bukan? Apakah kamu benar-benar mempercayai aku untuk melakukan tugas ini? Nenek moyang alam ilahi manapun dapat dengan mudah membunuh aku. Petik 2.
Tidak banyak pakar alam ilahi. Selain itu, bukankah kamu memiliki burung vermilion yang bertindak sebagai pengawal kamu? Jangan khawatir, aku akan memberikan kompensasi untuk masalah kamu dan memberi kamu cara untuk melindungi diri sendiri. Ini adalah misi yang mudah yang akan memenangkan kamu kemuliaan besar. Kamu tidak akan menemui banyak kesulitan. Aku tidak akan mengirim kamu ke kematian karena tahu kamu tidak akan berhasil. Leluhur itu berbicara dengan sungguh-sungguh. Jiang Chen mengawasinya dengan penuh tanya. Sangat, wah, jika kamu tidak percaya bahkan aku, siapa yang akan kamu percayai? Selain itu, kamu adalah pemimpin masa depan dari Tanah Suci. Ini akan membantu kamu membangun koneksi di masa depan untuk membuat penampilan sekarang. Petik 2. Jiang Chen harus mengakui itu, tetapi itu masih bukan alasan yang cukup baik baginya untuk mengambil risiko. Baik, kamu tidak akan bergerak tanpa manfaat, kan? Kamu dapat mengambil apapun yang kamu inginkan dari brankas ramuan herbal, sampai lengan kamu sakit. Selamat sekarang. Nenek moyang itu menarik wajahnya ke arahnya seperti seseorang telah menggigitnya. Jiang Chen mencibir, aku akan berpikir tentang hal ini. Namun, dapatkah kamu menjamin bahwa mereka akan menghargai aku karena membantu mereka menghentikan pemberontakan? Petik 2. Jangan khawatir. Jika mereka berani menolak untuk memberi hadiah kepada kamu, aku pribadi akan memberi mereka pelajaran. Selain itu, mereka yang mencari bantuan. Mereka tidak akan melanggar kehendak kita. Kamu orang yang cerdas. Kamu tidak perlu aku mengajari kamu cara, tawar-menawar, bukan? Nenek moyang itu menyeringai. Jiang Chen memandang nenek moyang itu dengan penuh pertimbangan, bibirnya meringkuk. Semakin dia berbicara dengan nenek moyang, semakin dia menyadari betapa jahatnya pria tua itu. Dia memiliki kepribadian yang menarik. Orang tua itu adalah orang-orangnya. Nenek moyang memberinya perintah tertulis. Ini izin khusus dari aku. Kamu dapat mengambil apapun yang kamu inginkan dari lemari besi, kapan saja. Petik 2. Apapun yang aku inginkan. Ya, otot-otot wajah leluhur lelaki itu bergerak-gerak. Jiang Chen menyeringai. Baiklah, aku akan melihat barang-barangnya dengan baik. Tunggu, kapan kamu berencana untuk pergi? Nenek moyang itu tidak akan membiarkannya pergi tanpa jawaban yang jelas. Dalam 3-5 hari, kata Jiang Chen setuju. Apakah itu bekerja?